Namaku Andre. Aku seorang petualang. Bukan dalam arti liburan atau traveling biasa, tapi petualang yang suka menyusup ke tempat berdebu, mencari hal-hal yang sudah dilupakan sejarah. Tubuhku ringan tapi tangguh, berat 60 kilogram, dan rambutku dipotong buscut agar selalu praktis saat bertualang. Aku selalu mengenakan kaos merah panjang bertuliskan Andre, celana kargo hitam, sepatu trekking, dan ransel hitam yang selalu kugendong kemanapun aku pergi. Kisah kali ini tidak dimulai dari gua kuno atau pelabuhan tua, tapi dari dinding belakang sebuah kafe tua, tempat aku tanpa sengaja memindai QR code misterius yang tak terhubung ke website biasa, tapi membuka peta digital kuno dan sesuatu yang jauh lebih besar. Peta digital masa lalu. QR code itu mengarah ke laman tersembunyi, tanpa nama, hanya berisi gambar peta kota tahun 1938 yang telah dipindai digital. Di dalamnya ada tanda merah menyala berbentuk X. Dan di bagian bawah layar, tulisan berbunyi, langkah pertama dari 3. Siapa yang menyambung, mewarisi warisan. Aku memeriksa lokasi di peta, bekas bioskop tua yang kini jadi toko furnitur terbengkalai. Aku tahu ini bukan jebakan iklan atau game marketing. Ini lebih dari itu. Aku berangkat malam itu juga. Tanda pertama di toko kosong. Toko furnitur itu gelap, dipenuhi perabotan berdebu yang disusun sembarangan. Aku menyelinap masuk dari jendela belakang, mengikuti denah lama dari peta digital. Di balik lemari besar, aku menemukan sesuatu, plakat logam kecil yang terpaku di tembok. Di atasnya, QR code kedua, lebih usang, tertutup lapisan tipis debu. Aku memindainya. Kali ini layar menampilkan video berdurasi 3 detik, kilasan relief kuno, diiringi teks yang hanya berbunyi, lorong stasiun, arah selatan, dinding ketiga. Pencariannya semakin menarik. Lorong di bawah kota. Stasiun selatan sudah lama ditutup, tapi aku tahu akses teknisnya masih terbuka bagi yang tahu celahnya. Di lorong bawah tanah, aku menghitung tiap pilar dan berhenti di dinding ketiga. Di sana, tertempel QR code ketiga, tertanam di panel logam tersembunyi. Aku memindainya. Layar menampilkan gambar hitam putih dari artefak kuno, semacam medali atau jimat, dengan simbol kerajaan kuno. Tapi kali ini ada tambahan. Titik lokasi terkini yang berubah setiap menit. Lokasi itu bergerak, seperti seseorang membawanya. Artefak bergerak? Lokasi bergerak menuju sebuah pameran antik keliling yang malam itu sedang mampir di pusat perbelanjaan tua. Aku langsung menuju ke sana. Di tengah hiruk-pikuk, aku melihat artefak dari gambar video dipamerkan di etalase kaca. Tapi yang membuatku heran, di balik artefak itu tertempel QR code lain, namun disamarkan sebagai stiker pajak. Sebelum sempat kudekati, seorang pria bersetelan rapi berdiri terlalu lama di depan artefak yang sama. Tatapannya tajam. Bukan pengunjung biasa. Aku merasa dibuntuti. Kejaran di mall tua. Saat aku mendekati artefak itu, alarm darurat berbunyi. Bukan karena aku, tapi karena pria tadi mencoba mengambil artefak itu secara paksa. Kami sama-sama berlari ke arah berlawanan. Dia kabur lewat tangga darurat. Aku mengejarnya. Di lantai 3 yang kosong, kami bertarung. Aku menangkis pukulannya dan menjatuhkannya dengan kuncian lutut ke lantai. Aku meraih ponselnya. Ternyata dia juga mengikuti QR code yang sama. Tapi motifnya berbeda. Dia bekerja untuk kolektor gelap. Aku kembali ke artefak dan memindai QR code terakhir. Warisan yang terkubur. QR code terakhir membuka lokasi final, bawah tanah sebuah gedung arsip kota yang terbakar pada tahun 1986. Di sana aku menemukan kotak logam kecil tersembunyi di lantai beton yang retak. Di dalamnya, salinan digital dari jurnal asli seorang arkeolog kolonial yang menemukan lokasi asli kerajaan kuno yang terlupakan, dan menyimpannya dalam bentuk QR untuk dilindungi dari pencurian fisik. Ada pula salinan artefak digital yang bisa diverifikasi melalui blockchain sejarah. Bukan emas, tapi pengetahuan dan catatan penting yang akhirnya kembali ke tempat yang benar. Harta karun zaman digital. Aku menyerahkan semua data ke Arsip Nasional dan Komunitas Sejarah Terbuka. Informasi ini dipublikasi, diverifikasi, dan akhirnya disimpan dalam sistem digital sejarah negara. Tak ada peti emas. Tak ada permata. Tapi ini harta yang lebih berharga, kebenaran yang disembunyikan selama puluhan tahun. Hari itu, aku duduk di atap sebuah gedung, menatap kota malam yang terang.
Di dadaku masih tertulis, Antre, tapi tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan di salah satu tembok kota, QR code baru telah kutempelkan. Untuk mereka yang siap mencari kebenaran berikutnya.